masuk ke dalam KB yang kedua, kegiatan belajar yang kedua, yaitu teori pajak. Nah, dalam teori pajak kita terlebih dahulu harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan pajak. Apa itu pengertian pajak itu sendiri? Pajak ialah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung atau kontraprestasi, digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Pengertian itu sudah jelas tercantum dalam undang-undang. Apa saja ciri-ciri pajak? Sesuai dengan pengertian yang sudah dijelaskan, ciri-ciri pajak adalah yang pertama, dipungut berdasarkan undang-undang. Jadi harus ada undang-undang yang mengatur. Yang kedua adalah alih dana sektor swasta ke negara atau uang dari masyarakat yang terutang oleh orang pribadi atau badan terhadap negara. Kemudian untuk pembiayaan umum pemerintah, tidak adanya kontraprestasi individual dan bersifat mengatur. Kemudian saya akan menjelaskan apa saja asas dalam pemungutan pajak menurut Adam Smith. Adam Smith adalah orang yang pertama kali dalam menjelaskan apa saja asas pemungutan pajak sendiri. Yang pertama adalah equality atau keadilan, di mana menurut Adam Smith harus ada keadilan dan persamaan hak dan kewajiban di antara wajib pajak. Keadilan yang horizontal, beban pajak yang sama untuk penghasilan yang sama. Jadi adanya asas keadilan untuk semua wajib pajak. Ada juga keadilan vertikal. Keadilan vertikal di sini adalah wajib pajak yang memiliki kemampuan lebih besar, maka dia akan membayar pajak yang lebih besar. Yang kedua adalah certainty atau kepastian. Penetapan pajak di sini harus adanya kepastian dan tidak adanya sewenang-wenang. Wajib pajak harus mengetahui secara pasti berapakah besarnya pajak yang terutang, kapan harus membayar, dan waktu pembayarannya kapan. Nah, kemudian yang ketiga adalah convenience atau kenyamanan. Menurut Adam Smith, asas convenience atau kenyamanan di sini adalah pemungutan pajak itu harus memperhatikan kenyamanan wajib pajak. Dibayar pada saat tidak menyulitkan, yaitu pada saat memperoleh penghasilan atau pay as you earn. Dan yang the last for the asas pemungutan pajak menurut Adam Smith adalah economy atau efisiensi. Di mana asas di sini adalah biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin. Dengan biaya minimal diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak sebesar-besarnya. Kemudian yang terakhir ada 4 fungsi dari pajak itu sendiri. 4 fungsi pajak yang pertama adalah fungsi anggaran atau budgeter, di mana pajak ini memiliki fungsi sebagai pendapatan negara untuk membangun penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta pelayanan publik lainnya. Kontribusi terbesar terhadap penerimaan negara ada pada pajak itu sendiri. Yang kedua adalah fungsi regulasi. Fungsi regulasi ini adalah sebagai alat untuk mengatur bidang sosial dan ekonomi seperti